Shalom, shalom. Halo, shalom semuanya. Shalom guys. Shalom, happy Sunday. Shalom. 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 Haleluya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom saudara semuanya, apa kabar? Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami dalam Sunday worship from home. Sunday worship from home. Dalam program Sunday Worship from Home. Dalam program Worship from Home. Dan Sunday worship from home bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib dan percaya akan karya Yesus, maka saudara dan saya pasti dipenuhi dengan Roh Kudus. Yesus yang tidak pernah menyerah dengan kita. Yesus yang selalu menerima kita apa adanya. Bahkan dulu kita berdosa, Dia menerima kita, Dia mati buat saudara dan saya. Shalom, selamat datang di Rumah Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, Grace of Christ Community Church Surabaya. Kami sungguh bersuka cita bisa kembali berfellowship dengan saudara pada hari Minggu yang diberkati Tuhan ini. Kami berdoa sepanjang hari ini kita kembali menikmati kasih Bapa yang besar dalam ibadah ini. Banyak hal yang bisa berubah dalam hidup kita. Keadaan, hubungan, ekonomi, kesehatan, bahkan ketenangan hidup kita. Namun hanya satu hal yang tidak bisa berubah adalah kasih Bapa dalam Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita kadang keliru membuat keputusan, entah disengaja atau tidak. Namun kabar baiknya adalah Dia Bapa yang sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita beribadah kepadanya. Kita percaya dan bersyukur bahwa di dalam Dia selalu ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita juga bersyukur bahwa oleh Roh Kudus-Nya tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita mendengarkan program ini, saya percaya kasih dan kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang baik. Bapa Immanuel tidak pernah meninggalkan kita di setiap langkah kehidupan kita. Bapa selalu hadir menuntun kehidupan kita kepada kasih karunia-Nya. Yang terbaik telah disediakan bagi kita semuanya. Itu sebabnya jangan takut lagi, tetap percaya, tetap bersemangat. Kita sambut minggu yang baru dengan sukacita karena minggu ini yang terbaik telah Bapa sediakan bagi kita. Ingatlah selalu bahwa kasih Bapa itu sangat besar dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, rancangannya yang terbaik. Jika kita belum melihat pada hari ini, Bapa ingin kita tetap percaya. Air mata kita akan diubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Amin. Bapa selalu mendengarkan setiap doa yang kita naikkan karena Yesus Kristus telah menjadi pendamaian kita dengan Bapa. Selamat beribadah, mari bersukacita karena kasih karunia Kristus. Bapa pasti menggenapi janji-janjinya pada kita dan seisi rumah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berjumpa kembali dengan Grace of Christ Community Church Surabaya dalam program Sunday Worship from Home. Kami percaya kita semua pasti diberkati. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa
oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi oleh Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Kasih Tuhan.
Shalom, selamat pagi, selamat beribadah bersama kami dalam Live Worship and Fellowship GCJC Surabaya. Kami selalu berdoa buat kita semua supaya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan sempurna Bapa di surga, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita dengarkan sedikit informasi tentang GCJC Surabaya. Sekretariat Grace of Christ Community Church Surabaya di Ruko Kelampis, Square B01 Surabaya. Jika saudara ingin konseling, didoakan atau pelayanan lainnya, dapat ke sekretariat gereja pada jam-jam kerja atau menghubungi nomor-nomor berikut ini. Mari tetap terhubung bersama kami dalam program-program online GCCC Surabaya. Good News Tonight pada hari Kamis, Rumah Doa bagi Segala Bangsa pada hari Sabtu, dan Live Worship and Fellowship pada hari Minggu pagi. Informasi lengkap saudara bisa dapatkan melalui media sosial GCCC Surabaya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Jika Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, baik persembahan maupun persepuluhan, dapat melalui nomor rekening berikut ini. Percayalah, Bapa sangat mengasihi saudara. Benih yang kita tabur pasti kita tuai berkelimpahan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berlimpah-limpah. Amin. Shalom, anak-anak Bapa yang sangat dikasihinya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Yesus Kristus, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin memahami, semakin menyadari bahwa kasih-Mu begitu luar biasa, kasih-Mu begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, saya percaya kita semua sangat diberkati Tuhan pada hari ini. Dan kita tahu bersama bahwa PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus sampai besok Senin. Dan PPKM merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sekarang kita juga akan membahas PPKM. Saya beri judul yaitu PPKM, Papi Yesus Punya Kasih Maksi. PPKM, sekali lagi saya ulangi, PPKM, Papi Yesus Punya Kasih Maksi. Maksi itu adalah bahasa gaul dari maksimal. Jadi maksi adalah bahasa gaul dari maksimal. Arti maksimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya, tertinggi. Itu arti maksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita bersama-sama belajar dari Efesus pasal yang ketiga, pasal yang ke-14 sampai yang ke-21. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 21. Kita akan bahas satu-satu. Ayat yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Perikopnya dikatakan doa Paulus. Jadi ini adalah doa dari Rasul Paulus. Rasul Paulus bersujud kepada Bapa. Kata sujud memakai bahasa Ibrani sakah, yang artinya membungkuk, sebagai tanda ketundukan, sebagai tanda hormat. Kalau dalam bahasa Yunani memakai kata proskuneo, yang artinya adalah penyembahan. Proskuneo berasal dari dua kata, yaitu pros dan kuneo. Pros artinya menjadi atau menuju, kuneo artinya mencium. Jadi proskuneo mempunyai tiga makna. Yang pertama yaitu mencium, yang kedua seperti anjing menjilat tangan tuannya, dan yang ketiga bersujud atau tersungkur. Jadi kalau bagi pecinta anjing yang tahu bahwa ketika anjing itu menunjukkan rasa sayangnya kepada tuannya, dia menjilati tangan tuannya. Itu menunjukkan rasa kasih sayang, rasa sayang anjing itu kepada tuannya. Jadi sama seperti ketika kita menyembah, kita seperti anjing yang benar-benar menunjukkan kasih kita kepada Tuhan kita. Kemudian ayat yang ke-15, Efesus 3:15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saya bacakan versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dari Dialah, Bapa, setiap keluarga di surga dan di bumi menerima sifatnya yang khusus. Sekali lagi, dari Dialah, dari Bapa, setiap keluarga di surga dan di bumi menerima sifatnya yang khusus. Gen kita, gen Yesus. DNA kita adalah DNA Yesus.
Sifat kita, itu sifatnya Yesus. Ada pepatah berkata, like father, like son. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah kalau kita adalah anak Bapa, maka secara otomatis pasti anak mencerminkan bapaknya. Lifestyle kita, gaya hidup kita adalah gaya Kristus. Gaya hidup Kristus, gaya hidup Yesus yang ada dalam setiap kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat 9 berbunyi demikian. Setiap orang yang lahir dari Bapa tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Bapa. Jadi benih ilahi, benih Kristus ada di dalam kita. Saya dan para pendengar sekalian, karena kita adalah anak-anak Kristus, kita adalah anak-anak Bapa. Jadi benih ilahi itu ada dalam setiap kehidupan kita. Benih Kristus ada dalam setiap kehidupan kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, karena benih ilahi, benih Kristus ada dalam setiap kehidupanmu. Ayat yang ke-16, Efesus 3 ayat 16 dikatakan demikian. Aku berdoa, Rasul Paulus berdoa, supaya ianya huruf besar yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, Ulangan pasal yang ketiga ayat yang 16. Ulangan pasal 3 ayat 31 ayat 6. Maaf. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Bapamu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi disitu dikatakan kuatkan teguhkan hati kita. Jangan takut, jangan gemetar. Sebab Tuhan kita, dia yang berjalan menyertai kita. Dia ada di sebelah kita, dia menyertai kita. Bahkan dia ada di dalam kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebenarnya dalam saat-saat seperti ini, tidak ada alasan untuk kita tidak takut. Setiap hari di media sosial, selalu ada berita duka. Kalau saya buka medsos, itu saya selalu berpikir siapa yang hari ini terinfeksi. Atau siapa yang hari ini dipanggil pulang. Mungkin bukan saya saja yang mengalami seperti itu, bukan saya saja yang berpikiran seperti itu, tapi mungkin di antara para pendengar juga berpikiran yang sama. Setiap kali membuka media sosial selalu itu yang dikhawatirkan. Tapi hari ini Bapak mau mengingatkan buat setiap kita. Bapak mau mengingatkan kita, jangan takut dan jangan gemetar terhadap virus ini. Bapak tidak akan meninggalkan kita. Bapak tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Manunggal menjadi satu, tidak bisa lagi terpisahkan. Jadi kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-17, Efesus 3 ayat yang ke-17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh imanmu. Kalau dalam versi King James dikatakan by faith, oleh iman. Ya, oleh iman. Rasul Paulus mengatakan juga di dalam Korintus, Rasul Paulus berkata bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We walk by faith, not by sight. Kita hidup karena percaya, kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Kita hidup bukan karena omongan orang, ya, omongan netizen gitu, enggak. Tapi kita hidup karena iman. Dan kemudian iman itu tidak melihat fakta, karena iman itulah bukti dan iman itulah dasar untuk kita bisa berharap. Kalau tanpa iman, tidak ada dasar untuk kita berharap. Ayat yang ke-18, Efesus 3, ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Jadi ini adalah doa Rasul Paulus ya. Rasul Paulus berkata, aku berdoa, supaya kamu, kita semuanya, bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Apa yang kita pahami? Betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Wow, luar biasa. Di situ dikatakan betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ya, jadi kasih Bapa itu lebar, panjang, tinggi, dan dalam, maksimal. Tadi katakan setinggi-tingginya, tertinggi kata maksimal tadi. Papi Yesus punya kasih maksi. Ya, saya bacakan versi firman Allah yang hidup, Efesus 3:18 ini. Versi firman Allah yang hidup bunyinya demikian. Semoga saudara, saya dan saudara sekalian yang mendengarkan dapat merasakan dan mengerti. Jadi dapat merasakan dan mengerti seperti yang layak bagi semua anak Bapa. Betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi sesungguhnya kasihnya itu.
Dan semoga saudara sendiri mengalami kasih itu. Tapi dikasih keterangan lagi Bapak Ibu. Kasih keterangan lagi saudara-saudara. Walaupun kasih itu demikian besar, sehingga saudara tidak pernah melihat kesudahannya atau benar-benar memahaminya. Dengan demikian akhirnya saudara akan dipenuhi dengan Bapa sendiri. Jadi di situ dikasih keterangan. Walaupun kasih itu demikian besar, sehingga kita tidak pernah melihat kesudahannya. Tidak ada endingnya, tidak ada akhirnya kasih itu. Kasih itu luar biasa, unlimited, tak terbatas. Dan Rasul Paulus juga berdoa supaya kita benar-benar memahami, kita benar-benar merasakan sendiri, benar-benar mengalami sendiri kasih Bapa yang besar itu. Jadi keren ya. Di situ Rasul Paulus berkata bahwa sehingga kita tidak pernah bisa melihat kesudahannya atau kita benar-benar memahaminya. Kasih Bapa itu sulit untuk dipahami. Saking besarnya, saking mulianya kasih itu, sampai kadang itu kita nggak mengerti kenapa kasih itu bisa seperti itu. Kasih itu bisa menerima kita orang berdosa. Kasih itu menerima kita yang gak layak. Kita diberi anugerah. Karena memang kita gak layak. Gak ada satupun manusia yang layak. Tapi dia memberikan kita anugerah. Dia memberikan kita itu secara cuma-cuma. Jadi itu bukan murahan. Tapi itu benar-benar karena kita gak layak untuk mendapatkannya. Dan sampai kita berjuang seberapapun, kita gak layak untuk menerima itu. Kita gak pantas gitu menerima itu. Undeserved kita gak pantas. Tapi kita diberi anugerah itu. Jadi itu bukan murahan, tapi terlalu mahal. Karena memang dibayar dengan darahnya yang mahal. Jadi itu terlalu mahal kasih karunia, terlalu mahal anugerah yang Bapa berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi kasih Bapa itu adalah kasih tertinggi, tadi saya katakan maksimal. Ya, ada pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang gala. Tapi kasih Bapa kita itu kekal dan sempurna. Haleluya. Jadi kasih Bapa kita kekal dan sempurna dalam setiap kehidupan kita, baik bagi pendengar maupun bagi saya sendiri. Kemudian ayat yang ke-19, Efesus 3 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, Rasul Paulus berdoa lagi, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Bapa. Kasih melampaui segala pengetahuan. Sekalipun kita punya seluruh pengetahuan, sekalipun kita cerdas, sekalipun pintar, jenius, bahkan profesor sekalipun, sampai gelarnya sampai S3 sekalipun, tetapi jika tidak mempunyai kasih, tidak memiliki Kristus dalam hidupnya, maka itu sama sekali tidak berguna. Dijelaskan juga di dalam surat Korintus yang lain, Rasul Paulus berkata, tinggal 3, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari semua itu adalah kasih. Jadi segala sesuatu tanpa kasih, segala sesuatu tanpa Kristus, maka tidak berguna. Itu sia-sia. Rasul Paulus berdoa supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Bapa. Dengan kata lain artinya kita dipenuhi oleh kasih, kita dipenuhi oleh Bapa itu sendiri, kita dipenuhi oleh Kristus. Karena tadi saya katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita tinggal di dalam Kristus. Ayat yang ke-20, Efesus pasal yang 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah, bagi Kristus, ya, dialah huruf besar, bagi dia huruf besar, yaitu bagi Kristus yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bagi Bapa, dia dapat melakukan lebih banyak dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Jadi bukan doa kita yang membuat itu terjadi, bukan apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita kerjakan, bukan iman kita, bukan apa yang kita doakan, tapi Bapa yang bekerja. Di ayat 20, dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kuasa Yesus yang ada dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, itu yang bekerja. Kalau di dalam Filipi dikatakan bahwa Bapa yang mengerjakan keselamatan itu di dalam kita. Kalau dalam Filipi 2:12 kan dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi ayat 13 dikatakan tetapi Bapalah yang mengerjakan di dalammu. Itu memakai kata walk out, dari dalam keluar, mengerjakan dari dalam keluar, bukan work for, mengerjakan untuk selamat, bukan. Jadi keselamatan itu adalah benar-benar anugerah. Dia pakai kata walk out, dari dalam keluar.
bukan work for, bukan mengerjakan untuk selamat, bukan. Ayat yang ke-21. Bagi dialah kemuliaan, bagi Bapa ya, bagi Kristus. Dialah huruf besar, jadi bagi Kristus kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kemuliaan di sini memakai bahasa Ibrani kabod. Kabod artinya adalah mulia, agung, makmur, berlimpah. Itu arti mulia. Ya, dalam bahasa Yunani memakai kata doxa yang artinya adalah semarak, kecemerlangan, kemasyuran. Ya, dalam bahasa Inggris memakai kata glory, kemuliaan. Ya, di dalam Yesaya dikatakan kita ini berharga dan mulia di mata Bapa. Jadi kita dikatakan engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Jadi di dalam Yesus kita sangat berharga. Di dalam Yesus kita itu sangat mulia. Di dalam Yesus kita agung, kita penting, kita berharga di mata Bapa kita. Dan kasih Bapa kepada kita itu lebih tinggi dari apapun. Ya, infinity love, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak berakhir. Tadi di dalam ayat yang ke-20 ya dikatakan bahwa ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kita nggak mengerti walaupun kasih itu sedemikian besar sehingga kita tidak pernah melihat kesudahannya dan benar-benar memahaminya. Tidak ada ending, tidak ada akhirnya, tidak berkesudahan, tidak berakhir kasih Bapa itu, ya. Infinity love, unlimited love, kasih yang tak terbatas, unconditional love, kasih tanpa syarat. Kasih Bapa kita, kepadamu dan kepadaku itu tanpa syarat. Dia gak pernah memberi syarat dalam setiap kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan berkata, Dia menuntun kita ke jalan yang benar, bukan menuntut, beda belakang ya, beda T sama beda N ya, tapi Bapa menuntun kita. Gembala yang baik adalah gembala yang menuntun, bukan gembala yang menuntut. Bersyukurlah, berbahagialah kita punya gembala agung, gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi PPKM tadi, Papi Yesus punya kasih maksimal. Itulah kasih Bapa kita kepada kita, anak-anaknya. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Bapa kepada kita, kepada semua pendengar, dan kepada saya tentunya. Jadi kasih yang sebenarnya, kasih yang tidak layak untuk kita terima, tapi kita diberi secara cuma-cuma. Haleluya. Jadi kesimpulannya, Papi Yesus punya kasih maksi. Betapa tingginya, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Bapa dalam setiap kehidupan kita. Jadi walaupun saat ini masa pandemi, percayalah saat ini Tuhan mau mengingatkan buat setiap kita, jangan takut, jangan gemetar. Kasih Tuhan lebih besar dari virus ini. Kasih besar, kasih Bapa lebih besar dari pandemi yang kita alami. Kasih Bapa lebih besar dari krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Jadi percayalah, hidupmu selalu ada di dalam tangan Tuhan. Hidupmu dan hidupku di dalam tangan Tuhan. Kita dipegang oleh Roh Kudus, kita dipegang oleh Kristus. Dan percayalah, ketika hidup kita di tangan Kristus, maka hidup kita pasti hidup yang diberkati. Dan ingat, menjadi berkat. Jadi ketika hidup kita diberkati, maka kita bisa menjadi berkat. Kita menjadi display Kristus dimanapun kita berada. Orang-orang di luar sana, mereka bisa melihat Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jadi mereka bisa lihat, oh ternyata Kristus seperti ini. Mereka bisa melihat kasih yang luar biasa. Nah itu tadi, Papi Yesus punya kasih maksi. Haleluya. Jadilah percaya, jadilah sehat sempurna, jadilah diberkati. Biarlah firman hari ini, firman Yesus hari ini memberkati setiap kita semuanya, dan biarlah kita paham bahwa kasih Tuhan lebih baik. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya. Papi Yesus punya kasih maksi. Haleluya. Mari kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami, Engkau menjaga setiap kami, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Engkau menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Dan kami percaya kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau memegang kami dengan kuasa-Mu Tuhan.
Dan kami percaya kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan, kasih-Mu begitu besar Tuhan. Dan kami percaya Papi Yesus punya kasih maksimal, tertinggi dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua anugerah-Mu. Kami mengucap syukur buat semua kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ketika kami beribadah, Engkau memberkati setiap kami, khususnya ketika kami sudah mendengar firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati setiap hari-hari kami Tuhan, sepanjang hari ini kami berada di dalam lindungan Tuhan, kami berada dalam berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Bapa melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami sehat-sehat saja seperti jiwa kami juga sehat-sehat saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu
Kita angkat tubuh di atas kepala kita bersama-sama. Karya salib Kristus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia menjadi satu dengan aku dan aku di dalam dia. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Darah ini adalah merupakan materai, jaminan kita memiliki kerajaan surga, jaminan bahwa hidup kita diberkati. Mari kita berdoa, kita angkat darah di atas kepala kita. Darah Tuhan Yesus Kristus adalah perjanjian yang baru. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta pernikahan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ketika kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kita mau siapkan minyak zaitun, minyak sebagai tanda kita diurapi, kita dimuliakan, dan kita percaya dari firman Tuhan katakan kita dimuliakan, kita disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia dengan minyak zaitun ini sebagai tanda, dan Yesus juga diurapi dengan minyak ini. Bapak, kami percaya Tuhan, minyak ini Kau kuduskan, Kau sucikan, dan kami percaya Tuhan ketika kami menerima minyak ini, yang sakit disembuhkan, sehat sempurna karena anugerah-Mu, dan kami percaya Tuhan minyak ini adalah tanda bahwa kami adalah milik Bapa, kami adalah anak-anak Bapa yang sangat dikasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini dimuliakan. Dalam nama Yesus, biarlah semua yang memakai tanda minyak ini diberkati, disembuhkan, sehat sempurna, dan dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari kita pakai minyak zaitun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami, maka kami bisa memberi persembahan. Dan kami percaya Tuhan biarlah persembahan ini dipakai untuk kemuliaan-Mu, untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui GCCC Surabaya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Berkati semua tangan-tangan yang sudah memberi, dan kami percaya berkat-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
in the higher let our King be lifted up. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang engkau jangan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat semuanya berhasil dan sukses. Dan engkau percaya Tuhan, kami percaya siap apapun yang kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini kau berkati semuanya. Kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. You all